Ya, selamat malam rekan-rekan Teologi Dewi. Hari ini bersama saya Lukas dengan seorang dosen dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Wacana. Ada Ibu Jennifer. Beliau adalah pendeta di GPIB Margomulyo, Yogyakarta, dengan tugas khusus di Fakultas Teologi UKDW dengan bidang khususnya adalah di bidang pendidikan Kristen. Begitu ya, Bu ya? Ya, mungkin Bu Jennifer bisa sapa teman-teman dulu. Halo teman-teman Teologi Dewe, senang ya bisa berjumpa dengan semuanya. Juga kalau ada tamu ya, atau ada orang-orang yang tertarik dengan pelayanan anak, mau bergabung dengan sukacita, kita bisa sama-sama terlibat dalam ngasih pada malam hari ini. Benar banget. Jadi bisa dimanfaatin ya, Bu ya, kesempatan ini supaya teman-teman juga bisa belajar. Oke, Ibu, Iya mungkin Lukas, yang makasih. pertama dari saya mungkin ada satu pertanyaan, Bu, yang cukup mengganggu saya dalam beberapa bulan ini karena kita udah lebih dari 1 bulan kena Ya, eh, COVID-19 ini. Ibu, menurut Ibu, kenapa sih kok sekarang kita lagi dengungnya itu bukan lagi di pada wabahnya, tetapi dengungnya itu sekarang pada kondisi yang new normal. Menurut Ibu, new normal itu tuh seperti apa sih kalau misalnya kita lihat sekarang? iya, iya. Baik Lukas, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tema ini memang cukup luas ya cakupannya. Pelayanan anak di era new normal. Tapi sebetulnya saya memberikan batasan ya rumahku gerejaku, gerejaku rumahku. Karena apa? Menurut saya mau fokus pada poin-poin tertentu saja nih, Lukas. Jadi ada instrumen-instrumen Oke, teknis yang mungkin tidak saya explore karena menurut saya itu nanti bisa di lain kesempatan. Tapi saya mau fokus pada pemahaman dulu. Saya ini mengangkat konteks pelayanan anak dengan judul New Normal itu karena memang banyak yang tanya sama saya. Itu pelayanan anak di era new normal tuh gimana? Sedangkan saya sendiri iya, ketika mencoba untuk melihat new normal, kan banyak orang juga istilahnya itu ada yang bilang ini normal baru, ada yang bilang ini kenormalan baru. Dan menurut saya yang menarik, banyak orang berdebat tentang new normal, padahal pemahaman mereka tentang new normal juga bisa jadi nggak sama satu sama lain. Jadi mereka membahas tentang new normal ini harus begini, harus begitu, tapi belum tentu pemahamannya sama. Kan memang pandemi ini kan memproduksi narasi ya, Lukas ya. Jadi kalau betul, Bu. baca artikelnya Budiman Tanurjo di Kompas beberapa waktu yang lalu, dia bilang bahwa memang ada banyak narasi-narasi dan istilah-istilah khas pandemi COVID-19. Misalnya saja kalau Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo itu soal Jogotong, Ibu Kofifah ya dari Jawa Timur, jangan sampai kemudian istilah-istilah ini oke, nggak ada masalah, tapi jangan menimbulkan kekalutan bahasa. Nah, kita biasanya melihat kekalutan bahasa itu muncul kalau mulai ada plesetan. Kayak misalnya kalau new normal belum ada plesetan, tapi kalau PSBB itu udah ada loh, Lukas, plesetannya. Oh, iya tuh. Kan artinya itu Oke, pembatasan sosial berskala besar. Plesetannya itu waktu lebaran kemarin, bisa. pergi sana beli baju, itu PSBB katanya. Jadi ada plesetannya gitu Oke, ya. Nah, saya oke. rasa untuk pemahaman ini penting. Jadi kalau saya sih melihatnya pelayanan anak di saat ini, orang menyebutnya new normal atau apa, pemahamannya itu adalah pada suatu upaya adaptif ya, ini penting ya kata adaptif, upaya adaptif dalam pelayanan anak di tengah situasi pandemi dengan memperhatikan konteks yang ada termasuk di dalamnya protokol kesehatan. Jadi itu Lukas. Misalnya kalau terkait dengan konferensi pers kemarin yang virtual dari para menteri ketika mereka berbicara konteks di masa kini, proses pembelajaran di rumah itu kan tidak ditiadakan saat ini kan, masih berlangsung. Bahkan kalau untuk anak usia dini bisa sampai tahun depan. Jadi memang Hmm. pelayanan anak dalam konteks di rumah atau dalam konteks keluarga itu masih berlaku.
sampai sekarang. Dan dalam perspektif pendidikan Kristiani, hal ini sangat dimungkinkan. Karena komunitas iman dalam hal ini keluarga, itu adalah tempat di mana pertumbuhan iman itu juga bisa terjadi, ya. Jadi begitu, Lukas, kalau berbicara soal istilah ya, supaya clear bahwa ini loh pemahamannya, kita tidak latah dengan istilah begitu. Jadi lebih ke bagaimana mengembalikan pendidikan Kristiani itu ke dalam, kalau boleh saya membahasakan tuh dalam pelukan keluarga gitu, Bu. Jadi kayak pendidikan Kristiani itu kita kita lihat dalam dalam konteks, kan sekarang kita sedang tidak bisa nih ketemu ke mana-mana, kita cuma bisa ya udah stay at home. Ya dalam pelukan keluarga itulah sebenarnya pendidikan Kristiani sedang sedang berlangsung gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau Oke, Bu. untuk anak Nah, ya, pelayanan anak dalam hal ini kalau kita mau bicara soal tema, ini bukan hal yang baru dalam pendidikan Kristiani. Karena memang tanggung jawab pelayanan anak itu bukan diberikan pada pendeta atau pada pelayan anak. Pelayanan anak itu juga adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab warga jemaat, termasuk di dalamnya orang tua. Jadi ketika kita berbicara soal pelayanan anak dalam konteks keluarga, memang harusnya begitu. Jadi ini bukan hal yang baru ya, tapi mungkin saja hal ini selama ini tertutup ketika kebiasaan kita untuk menyerahkan tanggung jawab penuh langsung ke gereja. Atau setiap minggu anak-anak ikut pelayanan anak atau sekolah minggu itu dibawa ke gereja. Ketika dibawa ke rumah, dirasakan sebagai hal yang berbeda. Padahal ya justru harusnya memang demikian. Karena pelayanan anak dalam konteks ini adalah pelayanan yang berpusat pada anak. Jadi memang dia fokus mendengar suara anak, di dalamnya ada proses empati, dan jangan lupa dengan kebutuhan mendasar anak yang paling penting, dikasihi dan mengasihi. Jadi begitu ya, Lukas. oke. Ya. Berangkat dari dikasihi dan mengasihi, Bu. Eh, Kalau kita melihat pada konteks sekarang, bagaimana sih sebenarnya pelayanan anak itu seharusnya eh, menunjukkan diri sebagai pelayanan yang mengasihi anak-anak itu? Hmm. Ya, mengasihi anak-anak itu menunjukkan bahwa memang anak-anak tidak hanya diajar untuk mengerti tentang kasih, tapi juga merasakan dan melakukan kasih. Makanya nanti ini erat kaitannya dengan pemahaman teologisnya tentang pelayanan dalam konteks Mm-mm. keluarga itu seperti apa, begitu, Lukas. Iya, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah mulai menyinggung tuh soal teologi anak di lingkup keluarga. Kira-kira bagaimana ya, Bu ya? Kita sebagai keluarga itu tuh melihat teologi anak itu. Sebenarnya teologi anak itu apa sih, Bu? Dalam hal ini saya ingin fokus pada pemahaman teologis tentang pelayanan anak dalam konteks keluarga ya, karena kalau teologi Oh, anak itu kan oke. payungnya besar sekali. Luas. Dan ini penting menurut saya, Lukas, karena dari sinilah kita bisa dibantu untuk kemudian melaksanakan pelayanan anak yang bisa relevan dengan konteks kita atau dalam konteks keluarga kita. Saya nggak akan mengungkapkan semua pemahaman teologis tentang pelayanan anak dalam konteks keluarga, beberapa aja ya yang menurut saya penting dan menarik. Misalnya itu dari John Chrysostom. Lukas pernah dengar nggak? Eh, Mungkin pernah, cuma di kelasnya Ibu mungkin ya. Lupa. Cuma mungkin udah Iya. rada-rada lupa. Iya, ketahuan. Nah, Oke. ya. Jadi John Chrysostom ini dia menarik nih. Dia bilang kalau keluarga itu adalah gereja. Jadi ini agak berbeda ya. Ada yang bilang gereja adalah keluarga. Itu oke, tapi John Chrysostom ini dia bilang keluarga adalah gereja. Berarti di dalam keluarga itu sebetulnya ada pertumbuhan iman. Dalam interaksi di antara anggota keluarga itu, anak bisa merasakan juga kehadiran Tuhan. Anak bisa merasakan pentingnya nilai-nilai yang selama ini adalah bagian dari pertumbuhan iman. Dan kalau kamu ingat perkembangan iman dari Fowler
Fowler itu kan ngomong tentang Nah, pratahap ya, ingat ya, atau tahap nol begitu ya. ya. Karena Ah, memang secara empiris dalam iman itu di tahap awal sekali belum punya ciri yang nyata, tapi kemudian ada nilai dasar yang penting sekali. Nilai dasar itu adalah trust atau kepercayaan. Dan kepercayaan itu muncul pertama kali itu bukan dengan guru sekolah minggu atau pelayan anak, bukan juga dengan pendeta, tapi dengan orang yang mengasuh dia, orang yaitu tua. ibu, bapak, atau pengasuhnya dia. Nah, jangan sampai kemudian dalam konteks itu, kalau dari pemahamannya Chrysostom tadi, kita berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan anak dengan cara yang justru tidak dipercaya oleh dia. Misalnya kita bohong, ya kita mereduksi kepercayaan itu, kita pukul dia, ya kekerasan fisik. Atau bisa juga contoh lain Martin Luther. Martin Luther ini menarik Lukas. Dia itu mengatakan kalau bapak ibu adalah rasul, bishop, dan pendeta. Ini menarik ya. Dia bilang gitu. Jadi yang disebut rasul, bishop, dan pendeta itu juga termasuk di dalamnya bapak dan ibu. Mungkin kalau ditarik dalam konteks sekarang itu ya bapak dan ibu itu juga termasuk juga penatua dan diaken ya. Semuanya punya peran dalam pelayanan. Ini juga didukung dengan pendapatnya Schleiermacher misalnya yang mengatakan kalau iman itu adalah something caught, bukan hanya taught. Jadi memang harus ditangkap, nggak cuma diajarin. Dan itu paling penting ada dalam keluarga. Jadi ingat nih, 2T, trust dan teladan. Ya, kita nggak bisa ngomong panjang lebar soal doa kan kalau kita tidak pernah menunjukkan itu. Nah, saya juga Betul. ingat dengan apa yang dibilang oleh dalam landasan teologi tentang pelayanan anak di konteks keluarga, Calvin misalnya. Dia berbicara soal bagaimana kita memunculkan suasana yang kondusif untuk anak kita. Makanya desain balkon itu memang sengaja disarankan Calvin supaya aman nih anak-anak, jangan sampai jatuh kalau dari tingkat 2. Anak kecil juga dilatih jadi pemandu Benar, pujian Pak. begitu. Jadi prokantor bukan cuma orang dewasa, tapi anak kecil juga. Bahkan memberikan perhatian juga kepada perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak sekitar 11 sampai 12 tahun ya, itu dari Calvin. Itu yang disampaikan. Nanti saya akan sampaikan satu tokoh yang paling kuat membicarakan soal ini dan memberikan landasan teologinya. Tapi kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya, Lukas ya. Oke. Iya, Ibu. eh itu kan tadi dari landasan teologi yang sebenarnya eh, memang diberikan kepada pelayanan anak gitu ya, Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang sebelumnya sudah diberikan di eh, akun Teologi DW. Jadi Ya. dari akun natasha.zkdlin. Ini menanyakan hal ini, Ibu. Kapan waktu yang tepat untuk beribadah di rumah? Mungkin ini permasalahan sangat teknis eh, yang kebetulan masuk ke akun kami. Kapan waktu yang sangat tepat untuk beribadah di rumah setelah keluarga setelah harus bergabung dengan keluarga, mengingat aktivitas anak dengan itu kadang menjadi kendala, Bu, karena mungkin anak dengan orang tua itu punya waktu yang berbeda untuk mereka boleh beribadah kayak gitu. Nah, akun Natasha ZK DLIN ini menanyakan kapan sih waktu yang tepat sebenarnya untuk beribadah secara virtual, secara online, secara daring ini. Gimana Lukas, kapan waktu yang tepat untuk Jadi pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk keluarga, terutama untuk anak, bisa beribadah secara virtual itu, Ibu, secara yang sekarang sedang kita sering lakukan kayak gitu, Bu. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat, Bu? Kalau menurut pandangan Ibu? ya kalau menurut saya memang itu dikembalikan juga kepada konteks ya dari masing-masing Ya. keluarga. Karena Mm-mm. kalau kita berbicara tentang tahap perkembangan anak itu kan berbeda-beda ya. Umurnya boleh sama, tapi Ya. belum tentu kondisinya terus sama. Jadi penting untuk tidak mengeneralisir dalam konsep pelayanan anak ini. Karena dia bisa menjadi sangat khas. Dan oleh karena itu tidak boleh kita memberikan pendekatan yang one fit for all begitu. Modelnya seperti ini harus Hmm. waktunya semua serentak. Kita perlu mempertimbangkan juga kebutuhan-kebutuhan masing-masing anak dalam konteks keluarga. Dan pastinya kan nggak semua juga ya bisa
kemudian mengakses model pelayanan anak secara online ini dengan optimal. Ada juga kendala-kendala teknis misalnya. Tapi kita juga harus sadar bahwa dalam konteks pandemi ini keluarga itu kan juga banyak yang guncang, ya, ada banyak persoalan-persoalan. Dan ini yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan, karena orang tua itu kan bisa overload ya. Sekarang apa-apa semuanya dengan orang tua, gitu ya. Belajar yang dari sekolah itu sekarang di orang tua. Terus semuanya juga membutuhkan pendampingan orang tua. Maka penting juga kalau kita mau pelayanan anak itu bisa optimal, maka kita perlu juga melibatkan orang tua dalam hal ini memberikan perhatian juga bagi pelayanan terhadap orang tua. Ya misalnya pendekatan pastoral kepada orang tua, kepada keluarga, atau memberikan dukungan-dukungan psikososial. Karena COVID-19 ini kan memangkas satu kebutuhan dasar manusia untuk berelasi. Kan manusia itu kan makhluk sosial. Tapi terus dibilang social distancing lah gitu ya. Jadi ini memang challenging lah, menantang sekali. Orang tua juga yang tadinya punya me time mungkin, ini terus sekarang akhirnya semuanya harus ngurusin anak ya. Jadi mungkin seperti yang pernah dibahas sebelumnya tentang pastoral pasca nikah, mendampingi orang tua itu juga penting karena peran orang tua ini sangat sangat besar. Kalau ingat pemaparannya tentang Christian Nurture dari Horace Busnell, dia itu mengatakan kalau secara biologis sebetulnya apa yang diberikan kepada anak itu akan memberikan dampak juga kepada orang tua dan juga kepada gereja. Jadi perbandingannya itu seperti kayak penjelasan biologis nih ya. Kalau Busnell tuh bilang seperti darah yang itu dia dipompa dari jantung, tapi setelah dia mengalir di seluruh tubuh, kemudian dia juga kembali mempengaruhi jantung. Jadi ada hubungan timbal balik. Ya, jadi perlu ada kesiapan dan tidak one fit for all. Lihat kondisi dan konteks dari masing-masing. Oke, Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengingatkan buat teman-teman Teologi DW bahwa mulai hari ini ngasih akan berubah sedikit untuk sistemnya. Jadi kita akan hanya berlangsung selama 60 menit. Jadi teman-teman boleh banget buat masukin pertanyaan kalau misalnya ada keresahan tentang pelayanan anak, boleh banget ditulis di kolom komentar kita, dan kalau misalnya nanti sempat, kita mungkin bisa bahas bersama-sama dengan Bu Jennifer. Gitu ya Bu ya. Oke Bu. Ada lagi Bu pertanyaan yang disematkan di akun kami, di Instagram kami, dari akun CVVYN underscore menanyakan, Ibu, bagaimana cara kita sebagai pengasuh sekolah minggu? Kali ini mungkin sudut pandang dari akun dari penanya adalah pengasuhnya, pengasuh sekolah minggunya. Bisa mungkin guru sekolah minggu, bisa mungkin pendeta yang memang juga turun ke sana dalam melayani adik-adik sekolah minggu dalam masa situasi pandemi seperti sekarang ini, Ibu. Apa sih sebenarnya cara-cara praktis yang kira-kira mungkin Ibu bisa sarankan ke teman-teman? Iya, jadi kalau berbicara tentang bagaimana ya model pelayanan yang tepat, kalau saya sih perlu mendengar suara anak ya. Dalam arti, misalnya nih, ada survei kemarin tentang pendapat anak di masa COVID ini menurut saya bagus, dari Wahana Visi Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Petra itu di Surabaya. Itu mencoba untuk melihat apa sih suara anak ya, ada sekitar 3.000-an ya, 3.100 kalau nggak salah itu anak yang ditanya gitu, apa sih kendalanya, persoalannya apa. Dari situ kemudian ketahuan persoalannya, bahwa ternyata ada stigma yang muncul terhadap diri mereka ketika mereka ada dalam lingkaran keluarga yang kena COVID misalnya, atau juga ada pula kondisi di mana bawa-bawa ras tertentu gitu ya, karena virus ini berasal dari konteks tertentu begitu ya, maka konteks tertentu itulah, ras itulah yang dibawa-bawa, emang dasar ke ras kayak gitu tuh penyebar. Nah, itu kan tidak selamanya ada dalam secara merata ya dalam setiap konteks, tapi hal itu perlu dipetakan, perlu mendengar suara anak. Tapi yang menarik menurut saya dari proses ini kemudian ada jawaban yang menurut saya bisa direfleksikan bersama oleh kita. Ketika ditanya, dari mana kamu bisa mendapatkan informasi yang terpercaya tentang COVID-19? Ini saya kasih tahu jawaban dari hasil survei itu ya. Yang pertama itu dari pemerintah, ini jawaban anak-anak ya.
Iya. sumber terpercaya itu dari pemerintah. Yang kedua dari dirinya sendiri. Jadi dia pede nih nyari informasi. Biasa anak sekarang kan berselancar di mana-mana nih di dunia maya. Yang ketiga itu dari para YouTuber katanya. Terus juga YouTuber, dari oke. guru, ya. Jadi YouTuber masuk nih. Terus dari guru, terus dari Pak Presiden Jokowi. Itu masuk tuh informasi. Terus abis dari Pak Presiden Jokowi, dari Najwa Shihab. Terus sekarang saya Pendeta. mikir, loh kok dari pendeta nggak ada? dari guru sekolah minggu atau pelayan anak kok nggak ada? Terus ada dari orang tuanya juga nggak ada. Jadi memang ini penting ya untuk memperhatikan. Memang sinergi itu harus dibangun ya dengan orang tua juga. Tapi kita juga perlu untuk mendengar betul apa sih kebutuhan anak dalam konteks yang kita hidupi. Ya mungkin nanti ini juga akan berbicara soal pelayanan anak yang holistik ya, yang juga urgent sekali untuk diperhatikan. Jangan cuma ngopi-ngopi, oh di situ bikin model podcast tuh podcast kita terus inilah saya juga mau juga gitu. Nggak bisa, kita harus memetakan dulu suara anak dalam konteks kita itu seperti apa sih gitu. Jadi kita memang kembali lagi sih Bu ya, kalau misalnya pelayan anak yang menjadi subjeknya itu ya anak itu sendiri, sehingga yang harus kita dengarkan memang bagaimana kita mendengarkan anak itu supaya kita bisa, mungkin kalau bahasa yang bisa saya gunakan adalah menemukan metode pelayanan anak yang sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut, begitu ya Bu ya? Iya. Dan yang paling memahami anak itu kan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi makanya ini kemudian nanti akan berdampak pada kurikulum misalnya. Ya, ini boleh ya Lukas ya, saya langsung explore ke pembahasan soal kurikulum ya. Kan kalau Ya. Pak Menteri Nadiem itu pernah ngomong soal merdeka belajar ya. Jadi kurikulum itu harus adaptif. Nah, ini kita kan pandemi COVID ini kan seolah-olah dalam tanda kutip tidak pernah direncanakan. Semua gereja sudah punya kurikulumnya sendiri sebetulnya untuk pelayanan anak ya, sebagian besar gereja. Lalu tiba-tiba berubah nih. Nah, menurut saya kita perlu untuk beradaptasi dalam konteks ini. Karena dalam sejarah pendidikan Kristiani, perhatian pada kurikulum itu juga penting banget. Jadi tidak perlu ada lagi dalam tanda kutip ya kengototan untuk ya udah pokoknya harus pakai ini terus gitu ya. Padahal konteksnya sudah sangat berubah. Mungkin nggak perlu lagi ada kekakuan dalam arti seragam, harus sama semuanya. Kita bisa merumuskan tema-tema, tapi kemudian untuk penjabarannya kita bisa memberikan ruang bagi konteks-konteks lokal untuk memberikan tekanan-tekanan tertentu. Misalnya saja mungkin dalam kurikulumnya tidak ada peran orang tua yang besar, padahal pada kenyataannya di konteks pandemi ini peran orang tua itu besar sekali. Interaksi juga penting ya dengan orang tua. Misalnya sentuhan dan yang lain-lain. Padahal kemudian dibatasi. Terus itu yang kemudian bisa membuat kita melihat konteks ini secara lebih utuh, dan yang penting capaian dari pembelajarannya itu penting untuk diberikan, dan nggak perlu juga kita ngotot dengan model pelayanan anak yang harusnya ideal ya kan. Kita perlu melakukan evaluasi dan juga terintegrasi dengan pelayanan-pelayanan peribadahan yang lain ya, misalnya konteks intergenerasional ya, dengan ibadah hari Minggu kah atau dengan ibadah keluarga. Jadi tidak hanya sekali seminggu juga pelayanan anaknya, bisa dilakukan secara rutin. Yang penting relasi itu terus dibangun dengan anak, tidak hanya sekali dalam seminggu. Oke Ibu, ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Debs_Indriani. Ibu, ada kegagapan yang ditemukan mungkin oleh Kak Debs ini ketika sekolah minggu online terpaksa dilakukan pada Maret yang lalu. Maka butuh pembelajaran sekolah minggu online yang dibutuhkan anak-anak. Itulah new normal. Apakah Ibu dapat berbagi tips mungkin tentang sekolah minggu di era new normal ini tuh seharusnya seperti apa sih Bu? Saya bentuknya itu seperti apa begitu ya metodenya. Tapi menurut saya nilai-nilainya yang perlu diserap. Bagaimana supaya anak itu merasa homey ya, home sweet home gitu ya, dengan
pelayanan yang kita berikan. Nah, yang paling tahu itu kan sebetulnya ya pelayannya. Kalau dibuat semacam panggung boneka online misalnya, anak-anak kira-kira cocok nggak dengan itu? Atau kira-kira konteksnya belum memungkinkan untuk itu? Atau misalnya anak-anak di sini mereka itu banyak yang punya kondisi-kondisi yang khas misalnya, sehingga tidak bisa kemudian kita bilang pendekatannya seperti ini, maka kemudian harus diterapkan seperti ini. Jadi kita sendiri yang harus punya kemampuan untuk bisa melihat, oke, dari banyak contoh metode-metode online yang ada, misalnya imaginative storytelling, lalu apapun itu bagaimana ya caranya supaya itu bisa smooth dan cocok dengan anak-anak dengan pergumulan khasnya dalam konteks kita. Jangan lupa ya, anak-anak dalam konteks tertentu juga punya persoalan-persoalan khusus loh. Misalnya saja kekerasan Betul. seksual pada anak yang bulan Mei yang lalu kalau nggak salah ada kasus itu di salah satu komunitas iman yang ada di Depok ya kalau saya tidak keliru. Dan juga misalnya konteks disabilitas itu kan harus diperhatikan ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengangkat isu-isu aktual itu sehingga dalam relasi dengan anak itu yang penting. Kita membangun relasi. Kita tidak bisa kemudian hanya mengcopy paste saja model pelayanan anak, tapi kita harus kenal dengan anaknya. Kita menyapa dia nggak dalam kondisi yang seperti ini? Kita ucapin selamat ulang tahun nggak? Kemarin ketika dia ujian, kita kirim pesan nggak sama dia kalau dia punya japri begitu ya. Kita kan perlu untuk melakukan pendekatan yang seperti itu sehingga kita tahu betul anak-anak yang kita layani gitu. Oke, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Dari dedan.kid menanyakan apakah ibadah anak di rumah perlu dilakukan secara formal dalam tanda kutip seperti biasanya sekolah minggu atau bisa sangat cair. Bagaimana cara mendidik anak agar memahami sakralnya seremoni saat ibadahnya ada di rumah? Begitu, Ibu, pertanyaannya. Iya. Kalau menurut saya itu kondisi di rumah itu kan semuanya itu punya kekhasan masing-masing ya. Konteks rumahan itu kan berbeda untuk masing-masing keluarga. Tapi kalau menurut saya memang yang penting diperhatikan dalam pelayanan anak itu adalah tentang konsistensi ya. Maksudnya konsistensi itu adalah kalau kita meminta anak kita untuk aktif dalam pelayanan anak, orang tuanya juga harus aktif dalam mendampingi dan juga mengikuti peribadahan yang dilakukan. Jadi anak itu tidak dilepaskan sendirian ya. Nonton tuh rekaman nonton sendiri gitu, mamanya mungkin terus sibuk sendiri, atau mungkin mamanya malah nggak ikut ibadah hari Minggu, anaknya terus disuruh ikut ibadah hari Minggu. Jadi penting sekali karena kita perlu untuk mencoba melihat hal-hal yang kelihatannya sederhana seperti ini, tapi kemudian penting untuk bisa dilihat ya. Nilai-nilai apa yang mau kita sampaikan kepada anak kita. Misalnya, ini sudah jam segini konsisten ya, jam segini kita akan ibadah. Jadi hal itu yang perlu ditampilkan, karena dari situlah sebetulnya anak-anak banyak belajar soal pertumbuhan iman, bukan dari tampilan pelayanan online-nya saja, tapi juga bagaimana orang tua mendekati dan juga mendidik dia dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Tapi penting bahwa perlu juga diajarkan tentang kaidah-kaidah, jangan baru bangun langsung nonton kisah tentang panggung boneka online misalnya. Tetap harus mandi dulu, jadi harus punya konsistensi itu ya yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Walaupun tidak selamanya akan sempurna, pasti akan ada banyak kelemahan-kelemahan juga. Tapi bagaimana orang tua juga sama-sama punya itikat yang baik untuk belajar bersama-sama dengan anak. Dan belajar dari anak ya. Oh ya, tetap harus ada kayak dua hal itu ya, Bu ya. Belajar dari anak dan anak belajar dari orang tua dan orang tua pun kadang memang harus belajar juga dari anak, begitu ya, Bu ya. Iya. Oke, Ibu. Pertanyaan yang berikutnya, Ibu. Dari akun BH Apsara, Ibu. Di sini Kak Apsara ini menanyakan, dalam kondisi normal pun setiap orang tua anak butuh pendampingan untuk membimbing anak-anaknya. Nah, menurut Ibu pembimbingan seperti apa sih, Bu, yang seharusnya dilakukan
lakukan nanti waktu kita sudah masuk ke era new normal, Ibu? Jadi gini ya, saya ketika berbicara nanti gimana sih ketika masuk dalam era new normal. Nah, kalau menurut saya ketika tadi saya di awal berbicara soal eh, tadi ya kekalutan bahasa, kita jangan terjebak pada konsep bahwa oh new normal itu nanti atau new normal itu sesuatu yang berbeda sama sekali. New normal itu adalah sesuatu yang tadi ya punya punya konteks ketika itu dikampanyekan oleh pemerintah. Kita perlu melihatnya secara lebih utuh dalam sebuah pemahaman bahwa kapanpun itu waktunya, sekarang pun kemampuan adaptif itu kan penting. Jadi kita jangan sampai kemudian mengatakan bahwa oh kalau kayak gitu nanti perhatian terhadap pelayanan anak yang jauh lebih baik misalnya itu nanti ketika sudah masuk begitu ya. Kita semua tidak pernah tahu kapan waktunya begitu ya. Dan kita tidak pernah bisa membatasi bahwa oh sekarang itu sudah mulai atau nanti baru akan mulai. Tapi menurut saya kemampuan adaptif itulah yang penting karena setiap daerah juga kan berbeda-beda ya. Setiap konteks juga bisa berbeda-beda. Tapi kita dalam masa transisi sebetulnya memasuki itu indikatornya ya kalau menurut saya kalau dari konteks Indonesia ya kalau anak-anak ya, sekolah aja masih tetap di rumah ya berarti kita juga tetap di rumah dan kita akan fokus pada pelayanan dengan konteks di keluarga. Bagaimana anak-anak bisa beradaptasi dengan konteks itu, bagaimana orang tua juga dibantu untuk bisa nggak overload seperti yang tadi saya sampaikan itu gitu ya. Jadi kita jangan kemudian merasa bahwa ini adalah sesuatu yang memiliki batasan harus sekarang atau nanti, tapi ya mulai dari sejak sekarang kemampuan adaptif itu sudah harus diberikan, termasuk tadi ketika saya menyampaikan kurikulum yang adaptif itu. Oke, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Rame hari ini pertanyaannya ya, Bu ya. Dari Mulia Manurung underscore menanyakan, Bu. Bu, mau bertanya. Bagaimana agar dalam pelayanan anak itu supaya anak bisa merasakan sekolah minggu seperti di gereja itu dilakukan di rumah. Terkhusus juga anak itu juga tidak bosan dalam ikut ibadah. Mungkin kan kalau misalnya biasanya dia ada di sekolah minggu, bakal ketemu sama teman-temannya, ketemu dengan guru sekolah minggunya, kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, itu kan rame gitu ya, Bu ya. Kemudian mungkin anak-anak bisa sambil bermain, sambil bercanda segala macam. Nah, sekarang kan mereka harus ibadah anak juga dilakukan di rumah, hanya bersama mungkin dengan orang tuanya. Nah, mungkin saya cukup setuju dengan Kak Mulia ini. Bisa jadi anak itu malah cenderung bosan karena ayah ketemu orang tua lagi, ketemu orang tua lagi, kayak gitu, Ibu. Kira-kira ada nggak sih tips dari Ibu mungkin bagaimana sih ya seharusnya ibadah anak secara virtual itu, secara online itu tuh seharusnya dilakukan supaya anak itu tuh nggak cepat bosan, nggak cepat apa ya istilahnya ah kalau kayak gini sama aja kayak gitu. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Iya, memang kata kuncinya itu connectedness ya, harus terhubung terus gitu. Dalam arti bahwa terhubung dalam arti itu kita bisa terus menjalin relasi terus dengan anak itu dan membuat dia tidak kehilangan dunianya dalam tanda kutip. Kita bisa kontak juga teman-temannya atau tadi jadi pelayanan anak itu jangan cuma di ibadahnya langsung misalnya, tapi juga ada momen-momen di mana ketemu via Zoom bareng gitu ya, temu kangen. Atau kalau Ya. anak-anaknya tidak punya gadget sendiri, ya orang tuanya yang bisa kontak teman-temannya atau guru sekolah minggunya atau pelayannya. Justru relasi itu jangan diputus. Jadi kalau kita misalnya merasa bahwa anak ini dia kehilangan dan itu wajar sekali ya Lukas ya. Jadi dalam konteks pandemi ini Ya. anak itu pasti akan punya banyak sekali pergumulan-pergumulan ya, kecemasan, kekhawatiran, jangankan anak ya, orang tua aja demikian ya. Tapi yang penting kan bagaimana kita coba untuk mengupayakan sehingga kebutuhannya untuk uh, memiliki teman, untuk bercerita, kebutuhannya untuk dihargai. Kalau kita bicara soal anak, anak itu kan kebutuhan, tadi ya selain dikasihi dan mengasihi, kalau kita berbicara tentang anak SD misalnya, kebutuhan utamanya kan
pengakuan, ya, diakui, diterima. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memunculkan perasaan-perasaan itu pada anak? Misalnya mungkin dengan kita hasil karyanya kita tunjukin pada teman-temannya, terus teman-temannya memberikan respon. Itu kan Hmm. dibutuhkan sikap yang proaktif dari orang tua juga. Tapi dalam hal ini pelayan di gereja juga bisa memfasilitasi supaya itu bisa terjadi. Dan jangan sampai kemudian pendekatan yang dilakukan misalnya tidak ramah anak ya, jadi anaknya sudah banyak tugas misalnya, yang kemarin terjadi kan anaknya banyak tugas di sekolahan, terus dikasih lagi tugas ngafalin ayat hafalan secara online yang 3 ayat Sama gitu minggu ya, juga anak-anak ngasih langsung lagi. ya ampun ini bener-bener deh gitu ya anaknya. Dan ini sangat sensitif bagi anak yang ingin diakui, karena dengan dia kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu karena sudah overload juga dengan banyak-banyak tugas, yang terjadi dia merasa gagal, dia merasa bodoh dalam hatinya, atau yang lebih parah ketika orang-orang di sekitarnya memberikan label itu. Jadi labeling itu juga kadang-kadang, ah kamu tuh payah, lihat tuh temen kamu tuh itu tuh bisa tuh dengan tugasnya tuh di sekolah minggu tuh keren banget hafalannya, kamu tuh tersendat-sendat misalnya, atau kamu lihat tuh dia Bahkan bisa kadang orang bilingual, tuanya sendiri, kamu Bu, yang melakukan ya itu. kayak gitu ya. Jadi perhatikan juga hal-hal yang seperti itu kalau dari tahapan psikologis. Atau untuk anak yang lebih kecil misalnya, kalau anak SD ya, pengakuan itu penting. Kalau anak yang lebih kecil itu kan dia menyerap emosi yang ada di sekitarnya. Dia menyerap perasaan-perasaan yang ada di sekitarnya. Ketika orang tua cemas, panik, bisa jadi anak itu juga akan jadi lebih rewel di rumah. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin juga bisa kita membantu juga orang tua supaya dia juga bisa menciptakan ya atmosfer emosi yang menyenangkan juga di rumah. Tapi kita harus bisa memahami apa yang menjadi persoalan atau kebutuhan ya, tantangan dari keluarga itu. Apakah itu stres ekonomi? Makanya penting juga bagi gereja untuk punya koordinasi yang baik ya dengan Satgas mungkin, sehingga tahu betul nih jemaat-jemaat yang rentan, yang beresiko, ada anaknya enggak. Itu tuh bisa kemudian didekati secara spesifik, karena situasi di rumah itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Percuma kita memberikan konsep pelayanan anak yang wow kalau ternyata di rumah itu mamanya dipukulin terus sama papanya. Dia nggak akan bisa menikmati pembelajaran sekeren apapun dari penyampaian firman dan secanggih apapun gitu ya. Jadi itu yang mau saya tekankan. Jadi kita penting untuk memperhatikan sisi-sisi itu gitu. Jadi jangan langsung harusnya seperti apa, konteksnya bagaimana, kondisinya seperti apa, kenal nggak gitu, kita dengan konteks itu gitu. Oke, Gitu Ibu. ya Lukas. Pertanyaan berikutnya, Ibu, dari Saudara Felix, Ibu. Berkaitan dengan ibadah online yang dilakukan di gereja saat ini, di era pandemi, banyak jemaat termasuk anak memiliki kemudahan untuk mengakses ibadah anak dari mana saja. Jadi maksudnya bukan dari gerejanya sendiri. Padahal mungkin gereja tersebut memiliki latar belakang teologi yang berbeda. Apa yang harus dilakukan gereja untuk tetap menjaga anak agar tetap beribadah di gereja tersebut? Menurut Ibu, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh gereja kali ini? Terus sekarang kalau saya mau bertanya lebih lebih lanjut, memang begini ya, konteks ekumenis yang seperti ini ya, ketika bisa terjadi silang silang apa ya, silang pelayanan, akses dari sini ke situ, situ ke sini, itu hal yang sangat mungkin terjadi dalam konteks seperti ini. Tapi kemudian kalau ditanya terus pemahamannya berbeda, itu bagaimana? Nah, terus sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa mengakses itu sendiri? Berarti kan pendampingan itu juga harus penting juga untuk diperhatikan. Kadang orang tua juga, ini saya tidak hanya berbicara untuk semua orang tua ya, tapi juga orang tua lain maksud, tapi juga saya sendiri, kita Iya. juga perlu untuk mendampingi kan, memberikan pendampingan, menolong dia mengecek, dan kalaupun misalnya dia tiba-tiba akses misalnya yang kita anggap itu sesuatu yang tidak sama dengan pemahaman kita, kita bisa menjelaskan kan kepada dia. Tapi menjelaskan tentu bukan dengan cara menghina atau melecehkan yang lain yang kita anggap tidak sama dengan kita. Anak kan mulai pasti akan bersentuhan dengan perbedaan-perbedaan ini. Kita perlu memberikan penjelasan. Kita perlu memberikan penjelasan bahwa oh yang ini seperti ini, yang ini seperti itu. Tapi menurut saya poinnya justru pada pendampingannya itu. Ya. Jadi ya itu yang penting.
Kalau dia mengakses sesuatu yang kita rasa oke atau pas, ya kita dampingi terus juga. Kalau enggak, ya kita yang harus kemudian memberikan penjelasan juga secara baik ya. Jadi peran kita Oke, itu jangan Bu. dianggap eh, tidak ada gitu ya. Itu ya bagian lah dari pelayanan anak sebenarnya. Oke. Jadi Ini pelayanan Bu, anak jangan dipahami pas pertanyaan. ibadahnya aja. Oh, benar-benar. Karena pelayanan itu bukan cuma pas ibadah doang kita lakukan, Pas tapi ibadah, juga terus pada oh itulah pelayanan anak. kegiatan-kegiatan lain. Enggak. Pelayanan anak itu malah kalau inget sejarah sekolah minggu, itu kan salah satu Oh, tokohnya itu ada Rex ya. Itu kan dia memang meletakkan di hari Minggu itu karena konteks anak-anak pekerja yang pada waktu itu berasal dari keluarga menengah ke bawah, jadi kemudian memang hanya bisanya hari Minggu begitu. Itu pun full sampai jam 5 sore, dari jam 10 ya, siang sampai jam 5 sore. Tapi kemudian sekarang kan tidak demikian. Pelayanan anak itu kalau kita lihat tadi ya dari filosofinya mengajarkan atau membuat anak bisa tidak hanya mengerti iman tapi juga merasakan iman dan melakukan iman, itu kan setiap saat berarti kan kita iya benar. mendampingi dia dengan kasih dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur. Bahkan ada seorang psikolog yang menyarankan dalam era seperti ini ketika kebutuhan sosial untuk bersentuhan dengan orang lain itu dibatasi, kita bisa juga memenuhi itu dengan misalnya bangun pagi itu dipeluk anak kita gitu kan, kita memeluk dia setiap dia bangun tidur, memeluk dia setiap dia mau tidur. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sepele tapi menurut saya itu justru yang sangat penting sekali. Oke, Ibu. eh ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari teguhpilan.j.r menanyakan kayak gini. Gerejaku Halo rumahku. Teguh, saya kenal. Gerejaku rumahku lebih mudah dipahamkan ke anak, sementara rumahku gerejaku agaknya tidak mudah. Karena dalam usia anak gereja, dalam tanda kutip, adalah gedungnya. Mohon pencerahannya Ibu. Jadi mungkin ini pembahasan mengenai tema gitu ya. Tema kita kan adalah gerejaku rumahku, rumahku gerejaku. Nah mungkin bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang yang dekat dengan anak itu tuh bisa menjelaskan ke anak bahwa rumahku juga gerejaku loh, kayak gitu. Kalau saya ini tadi ya, kita mencoba untuk melihat pemahamannya. Jadi kalau ingat lagu itu loh, lagu sekolah minggu yang pasti dihafal juga lah sama ini Pak Pendeta ya, Teguh Pilan ya. Eh, Gereja adalah apa Lukas? Gereja adalah, ntar saya kok jadi lupa lagunya. Lukas. Aduh Orangnya. malu-maluin. Jadi gini, kita tidak diminta untuk menjelaskan Nah, secara kognitif gitu ya. gereja, oh ya, Gereja apa igreja lah segala macam kepada anak. gedung Tapi dan segala tekanan saya macam. ketika saya bilang Tetapi ada rumahku orang yang ada di gerejaku itu, dalamnya. iya. Jadi sebetulnya kepada bagaimana dukungan-dukungan sosial itu dirasakan ya, dan sentuhan-sentuhan iman itu memang tidak hanya dijelaskan tapi dirasakan. Ketika saya berbicara soal rumahku gerejaku, bagaimana kemudian anak itu dia bisa betul-betul merasakan ya, merasakan pertumbuhan imannya terjadi di dalam rumah dan melakukannya juga dalam rumah. Jadi bukan pada tataran kita menjelaskan secara kognitif gereja itu di rumah itu seperti apa kepada anak, tapi kita kemudian memunculkan atmosfer pembelajaran iman itu pada anak di rumah sehingga betul-betul mereka bisa merasakan. Ya, mereka bisa merasakan nilai-nilai utama dari iman tentang kasih, tentang pengampunan, ya, tentang kesabaran itu dari rumah. Dan itu yang menurut saya memang walaupun tidak perlu dijelaskan secara detail kepada anak, anak bisa merasakan itu dan dia enjoy walaupun nanti dia pahamnya mungkin nanti kalau sudah agak besar, itu sudah sangat baik. Kan kalau kita ingat
apa yang dilakukan oleh Yesus, dia kemudian mencoba untuk terus melibatkan anak dalam aktivitas keseharian kan, tidak hanya dalam peribadahan. Iya, Bahkan betul. salah satu sumber kemarahan Yesus dalam Alkitab yang disampaikan kepada kita adalah ketika anak-anak dilarang untuk datang kepada Dia. Iya. Dan itu terjadi tidak dalam konteks ibadah di tempat ibadah, tapi memang dalam konteks keseharian. Sehingga muncullah ajaran tentang bagaimana anak itu menjadi model ya dalam konteks pemahaman kerajaan Allah. Yang penting itu childlikeness, bukan childish. Ya itu kan yang Yesus sampaikan kan. Bahkan Iya. yang tidak kalah penting juga kalau di Markus 10 ayat 15, ini kalau saya boleh bacakan ya Lukas ya. Markus 10 ayat Iya, boleh 15 Ibu. itu kan bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kata menyambut ini kan, dekomai ini tidak hanya bermakna menyambut, tapi juga melayani. Itu berarti kalau kita menyambut anak, sama dengan kita menyambut Tuhan. Kita melayani anak, sama dengan melayani Tuhan. Dan itu tidak dibatasi hanya pada aktivitas di dalam konteks yang terkait dengan gedung gereja begitu ya. Jadi gereja dalam hal ini adalah orang-orangnya, termasuk di dalamnya anggota keluarga. Iya, berarti bagaimana anggota keluarga sendiri sebenarnya bisa menghadirkan gereja itu yang mungkin tadi Ya. kata kakak ditanda kutipkan itu menghadirkan gereja itu di dalam rumah kayak gitu ya Bu ya, Suasananya ya, bagaimana dia suasana bertumbuh suasana imannya gereja. dengan nyaman ya. Situasi homey itulah yang menurut saya penting ya. Dan Oke memang Ibu, pelayanan ini anak sekarang harusnya ada seperti itu pertanyaan. kan. Iya betul. Iya Ibu, sekarang ada pertanyaan dari Kak Silvani Yohana menanyakan seperti ini Bu. Menurut saya pertanyaan ini menarik. Apa memungkinkan untuk menghadirkan dokter atau tenaga medis saat ibadah anak sehingga mereka juga bisa belajar langsung di GSM nanti menjelaskan dalam konteks Alkitabiah dalam bahasa anak. Menurut Ibu bagaimana? Jadi Loh, ini ini hal mungkin yang sangat baik malah. maksud ya Ibu, silakan Ibu. Menurut saya hal yang sangat baik karena tadi kan kita bicara soal sinergi ya, sinergi berbagai pihak untuk pelayanan anak. Orang tuanya juga perlu dibantu ya. Tidak hanya juga kita bebankan pada orang tua atau pada pelayan anaknya, guru sekolah minggunya atau pendetanya, tapi juga ketika ada orang-orang yang bisa melengkapi. Kalau dalam konteks COVID-19 ini protokol-protokol kesehatan itu penting sekali dalam dunia anak, dalam kehidupan orang yang dewasa juga, maka perlu juga untuk lintas bidang itu ya, mengundang tidak hanya mungkin dokter atau yang lain ya, misalnya orang-orang yang kita anggap atau perawat mungkin ya, atau siapa saja yang bisa menolong anak untuk bisa juga dibantu sehingga dia bisa semakin memahami kenapa sih. Jadi ketika dia diajar soal mengikuti protokol-protokol yang ada bukan karena beban atau bukan karena ini sesuatu yang wajib ya, jadi seperti aturan, tapi memang lahir dari kesadaran. Makanya kalau tadi saya ngomong juga soal intergenerasional, ini juga perlu untuk diperhatikan juga bahwa ternyata perlu ada interaksi-interaksi yang bisa melibatkan tidak hanya anak itu sendiri dengan pelayan anak, tapi juga mengundang yang lain-lain misalnya, atau melibatkan generasi yang berbeda. Jadi memang dia lebih memiliki satu kekasan yang tidak hanya dijelaskan untuk bisa dibilang pas, tapi juga harus bisa dirasakan ya kenyamanannya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya dari Kak Kristi Putri Sarah. Kakak bertanya, mohon sharing. Ini ternyata sharing Bu. Mohon sharing pelayanan anak saat ini yang berlangsung di gereja Ibu, di GPIB Margomulyo ya Bu ya. Apakah ada contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama antara kakak pelayan dengan anak yang didampingi orang tua? Mungkin Ibu bisa sharing Bu. Kalau di GPIB Ya, Margomulyo itu apa sih yang dilakukan Bu?
kalau di GPIB Margo Mulyo sekarang konsepnya itu lebih kepada model pelayanan anak yang tidak hanya 1 kali seminggu, tapi lebih ke ya intergenerasional itu dalam ibadah keluarga yang biasanya dilakukan atau PA wilayah ya mungkin di beberapa jemaat hari Rabu itu dalam ibadah keluarga ada peran-peran yang diberikan juga kepada anak. Misalnya kemarin orang tua memberikan berkat untuk anak, tafsir dari perspektif anak, gitu ya. Jadi modelnya seperti itu. Terus model pelayanannya juga tematis, karena waktu itu jemaat sedang menggumuli tentang buah-buah roh, terus kemudian pelayanan anaknya juga dibuat tematis. Ya kurikulum ada ya, kami punya kurikulum, tapi kemudian tadi balik lagi konteksnya memang meminta dan memungkinkan sekali untuk hal itu urgent, hal itu penting. Bahkan juga mengajak orang-orang yang tidak hanya guru sekolah minggu dan juga orang tua dan juga anaknya ikut terlibat dalam pelayanan, tapi juga misalnya pendeta ya, pendeta ikut masuk dalam panggung boneka online sehingga anak bisa melihat kekayaan dari profesi-profesi yang ada juga di tengah-tengah pelayanan jemaat sehingga gereja tidak terkesan angker dan pendeta bertoga itu tidak terkesan menakutkan. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi usaha gereja yang ramah anak itu ternyata sekarang itu coba diaplikasikan dalam konteks ketika kita tidak melakukan ibadah secara langsung di gereja, tapi diterapkan dalam pelayanan-pelayanan online yang dilakukan. Sambil juga ya pastoral bagi orang tua itu kan juga, jadi kita buka hotline ya, pastoral itu ada dibuat secara anytime sehingga orang tua juga bisa didampingi begitu. Oke, Ibu. Sebenarnya saya masih rada-rada terganggu, Ibu. Cuma ini mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih dalam. Ibu, saya menemukan bahwa sebenarnya new normal itu kan sesuatu yang memang dalam kondisi nanti kita akan temukan. Kayak gitu. Dalam ibadah anak sendiri sebenarnya batasan new normal yang seharusnya digunakan oleh gereja nanti itu seperti apa ya, Bu? Iya, sekali lagi saya tidak mau terjebak pada istilah terus ya. Saya selalu punya Oke. pemahaman bahwa kemampuan adaptif itu harus terus dilakukan gitu ya. Jadi bukan Terus soal dilakukan. nanti atau sekarang, tapi setiap saat kita harus beradaptasi dengan kondisi. Karena ketika kita berbicara mengenai definisi itu sendiri, setiap orang kan beda-beda memahaminya dan setiap konteks juga aplikasinya bisa sangat berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya bahwa yang paling penting kita bisa betul-betul mencoba untuk tidak hanya meneruskan saja apa yang kita anggap baik gitu ya. Misalnya yang seperti ini di tempat lain itu oke, di tempat yang di sini juga harus oke. Tidak seperti itu. Tapi kita mencoba untuk melihat apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak dalam konteks di tengah-tengah jemaat kita kini dan di sini. Jadi kalaupun nanti akan ada masa-masa yang menuntut kita untuk melihat hal-hal yang berbeda dari sekarang, kita siap. Karena kita kenal dengan anak itu, kita tahu kondisi keluarganya, kita paham kebutuhannya, kita bisa mencoba untuk mengupayakan apa yang dibutuhkan dan membuat pelayanan itu menjadi tepat. Begitu, Oke. Lukas. Iya, baik, Ibu. Karena waktu kita sudah sangat sedikit, Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan satu kesimpulan tentang pembicaraan kita, tentang percakapan kita pada malam hari ini, Ibu, yang mungkin bisa di-sharekan ke rekan-rekan Teologi Dewi. Oke, jadi kita semua ini masih dalam proses di mana kita meraba-raba untuk sesuatu yang ada di depan. Ya. Kita tidak tahu pasti apa yang ada di depan, kapan itu kemudian akan berubah, kita tidak pernah bisa mengetahui itu. Tapi dalam proses ini berarti semuanya akan belajar untuk beradaptasi dan mencoba untuk melakukan yang terbaik. Dalam kondisi-kondisi itu, saya menduga akan ada banyak tantangan atau mungkin bahkan kegagalan. Itu sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat wajar. Tapi tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada juga anak yang sempurna, tidak ada juga pelayan anak yang sempurna. Tapi ketika kita menyadari kalau kita semua punya keterbatasan, kita justru sadar bahwa dari sini kita
harus terus mencoba untuk belajar terus ya, berusaha terus dan mencoba untuk melakukan apa yang terbaik dalam konteks yang kita hidupi pada saat ini. Tapi bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat tepat, itu yang menjadi harapan dari kita semua. Saya mengingat salah satu kata kalimat yang menarik ya dari Horace Busnell. Dia itu bilang begini, religion never thoroughly penetrates life until it becomes domestic. Saya pikir ini berlaku di tengah berbagai situasi dan konteks. Apapun yang terjadi, apakah kita masuk masa transisi, apakah kita kemudian nanti masuk dalam sebuah kondisi yang benar-benar baru, tapi yang penting bagaimana kita menghidupi nilai-nilai yang kita yakini itu, sehingga betul-betul tidak hanya kita mengetahui itu, tapi kita bisa merasakan itu, kita bisa melakukan itu, dan membuat anak juga bisa merasakan dan melakukan itu. Menurut saya itu indikator dari sebuah pelayanan anak yang memang tepat untuk diterapkan pada saat ini. Oke, baik Ibu. Waktu kita masih ada 5 menit, Ibu. Kalau saya boleh mengingat-ingat masa-masa awal-awal kita memulai ngasih, Ibu. Pak Daniel, kemudian Bu Rena, dan Pak Wahyu itu ada permintaan Ibu untuk nyanyi, Ibu. Nah, sekarang mungkin Bu Jennifer bisa menyumbangkan suaranya yang merdu itu, Ibu, ke rekan-rekan Teologi Dewi yang masih nongkrongin di akun ini, Ibu. Untuk sambil mungkin itu nyanyian itu atau lagu itu tuh bisa jadi doa, sambil itu bisa menjadi doa buat mungkin kebanyakan pelayan anak yang sekarang sedang galau dengan bagaimana melayani anak di era-era seperti sekarang ini, Ibu. Mungkin Bu Jennifer bisa nyumbang lagu kayak gitu, Ibu. Jadi ini kamu maunya dinyanyiin atau didoain? Lagunya sebagai doa, Bu. Lagunya sebagai doa. Oh, begitu ya. Gini aja deh. Oke, dalam konteks ekumenis, kita tutup dengan doa Bapa Kami aja ya, tapi dengan gerakan ya. Boleh ya? Oh, oke. Ibu sambil menunjukkan ya, Bu ya. Oke, siap. Kamu harus ngikutin saya. Siap. Ya, karena kan nggak cuma dihafal, tapi kita gerakan ini dibentuk dengan perasaan begitu ya. Jadi sekarang tapi kamu harus ngikutin saya ya, karena yang saya lihat kan kamu. Jadi kamu ikutin ya. Jadi saya pakai dari doa Bapa Kaminya yang mungkin sudah familiar ya. Ini dengan teman-teman dari GKI juga pasti Lukas sudah tahu gitu ya. Oke, sekarang kita dalam posisi doa ya. Dalam posisi doa kita mulai. Ikutin saya aja ya, Lukas ya. Siap. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jennifer. Matur nuwun Ibu untuk malam hari ini rekan-rekan Teologi DW. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini 1 jam lebih dikit gitu ya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ngasih episode yang berikutnya. Kita akan membahas apa, teman-teman, menjadi kejutan buat teman-teman juga. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Jennifer untuk malam Sabtu ini. Terima kasih untuk... Ya, Lukas, saya tutup dengan pantun ya. Oh, boleh Ibu. Oh iya, Ibu biasa sudah dengan pantun juga. Silakan Ibu. Boleh banget. Ya. Kue cenil enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan disia-siakan. Di dalam Tuhan pasti ada sukacita besar. Oke, amin. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu buat waktunya. Terima kasih teman-teman Teologi DW sudah nongkrong bareng kita di Ngasih kali ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada dengan topik yang tentunya nggak kalah menarik. Oke, saya Lukas menutup Ngasih hari ini dengan terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Malam, bye. Selamat malam, Bu. Bye.